Rasulullah adalah teladan bagi seluruh umat Islam, kita semuanya. Allah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh pada pribadi Rasulullah adalah terdapat teladan yang baik bagi kita semuanya, orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah di hari akhir. Para hadirin rahimakumullah, salah satu contoh yang beliau ajarkan dalam hidup Rasulullah adalah kesederhanaan. Suatu saat Anas bin Malik bercerita tentang praktek hidup Rasul. Rasul memiliki sebuah gelas yang suatu saat ini rusak, gagangnya patah. Kira-kira kalau kita punya gelas yang gagangnya patah, apa yang dilakukan? Mungkin kita buang, mungkin kita ganti yang baru, kita cari yang lain yang lebih bagus. Apakah Rasul demikian? Tidak. Rasul memperbaiki gelas itu. Gagang yang patah tadi beliau perbaiki dengan cara ditambal dengan menggunakan perak. Supaya apa? Supaya bisa dipakai, dan beliau pakai kembali gelas itu. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab berkunjung ke rumah Rasulullah. Dalam persaksian beliau ini, Sayyidina Umar menyaksikan Rasul yang waktu itu sedang berbaring, lalu kemudian bangun, tampak jelas bekas-bekas tempat tidur Rasulullah yang keras itu melekat pada punggung beliau. Jadi di punggung beliau ini terdapat bekas-bekas pelepah kurma yang menjadi alas tidur Rasulullah. Tidak ada spring bed, tidak ada selimut yang tebal, tidak ada kasur yang lembut. Itu kehidupan Rasulullah yang beliau contohkan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini, mari kita semuanya belajar untuk hidup sederhana. Caranya bagaimana? Yang pertama, apa yang ada, mari kita qanaah. Diterima dengan penuh rasa kesyukuran. Gunakan apa yang ada dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang rusak, mari kita perbaiki. Rasul mencontohkan, beliau menambal pakaian yang rusak. Beliau mengganti sendiri alas kaki sandalnya yang talinya putus. Jadi tidak kemudian segera dibuang, tidak. Selama masih fungsional, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tantangan kita hari ini tentu tidak mudah, karena semangat untuk konsumtif itu difasilitasi dengan kemudahan-kemudahan melalui HP kita masing-masing. Dulu pasar itu jauh, sekarang pasar itu mudah, karena ada di HP kita masing-masing. Dulu pasar buka, ada jam buka tutupnya, sekarang 24 jam. Orang bisa beli secara online apa yang dibutuhkan. Maka mari kita belajar untuk mengendalikan diri, menjadi orang yang sederhana dalam hidup, qanaah, bersyukur. Yang kedua, jangan boros, jangan tabdzir. Selama sesuatu masih fungsional, gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kemudian kita menggunakan sesuatu secara berlebihan, sehingga kita akhirnya akan terjerumus menjadi orang yang rendah kualitasnya, bahkan menjadi temannya setan. Siapa itu? Orang-orang yang bertindak mubadzir, yang tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Semoga Ramadan mengajarkan kita untuk bisa lebih sederhana dalam hidup. Semoga Ramadan menjadikan kita pribadi-pribadi yang mencontoh praktek hidup Rasulullah dengan sederhana, qanaah, penuh rasa syukur, menggunakan apa yang ada dengan sebaik-baiknya. Tidak kemudian menambah perlengkapan, perabot yang sesungguhnya tidak kita perlukan, semata-mata karena menganggap itu lebih keren, menganggap itu lebih modern, menganggap itu lebih tampil fashionable, dan seterusnya. Coba kita lihat, kalau Rasul punya gelas satu rusak diperbaiki, berapa gelas yang kita punya di rumah masing-masing? Berapa sendok yang kita punya? Berapa piring yang kita punya? Mungkin jumlahnya lebih banyak ketimbang jumlah anggota keluarga kita. Maka mari yang ada kita terima dengan baik, yang ada kita gunakan dengan baik. Dan semoga kita semua termasuk umat Rasulullah yang mencontoh praktek hidup beliau, hidup secara sederhana. Amin ya rabbal alamin.